Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dalam ketaatan dan memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, supaya kita mendapatkan kemudahan serta pada kegiatan ini kita diberikan keberkahan oleh Allah, kita awali seperti biasa ya dengan membaca doa. Mohon diikuti ya, tidak hanya didengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan membacakan dalil mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu mata pelajaran geografi. Qala Allah Ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, dan berjalanlah kalian di segala penjurunya, dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Baik, anak yang salih dan salihah, kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang fenomena alam. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang fenomena alam, ya, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita yang ada di alam semesta ini. Itu yang dinamakan fenomena alam, ya, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam di tempat kita tinggal. Nah, kemarin Ustadz sudah sampaikan bahwa fenomena alam itu kalau dilihat dari penyebabnya itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama, fenomena alam berdasarkan hukum alam atau sunnatullah, yang mana itu sudah menjadi bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Nah, yang kedua yaitu fenomena alam yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, gitu ya. Nah, pada hari ini Ustadz akan membahas fenomena alam yang pertama, ya, yaitu fenomena alam yang terjadi berdasarkan kondisi alam, ya, atau berdasarkan hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Nah, dan Ustadz akan mengkaitkan fenomena alam ini berkaitan dengan tema pembahasan kita di kelas 6, yaitu yang berkaitan dengan wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas bahwa fenomena alam yang berkaitan dengan sunnatullah atau yang berkaitan dengan keadaan alam, ya, kondisi alam, itu dipengaruhi oleh 4 hal, ya, 4 atau 3 hal, ya. Yang pertama adalah letak geografis dan astronomis, ya, letak geografis dan letak astronomis. Yang kedua yaitu letak geologis, dan yang ketiga adalah kondisi alam atau aktivitas alam, ya. Nah, yang pertama yaitu fenomena alam yang dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis di Asia Tenggara. Jadi letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan atau kondisi asli di bumi, ya,
atau posisi daerah itu yang ada pada bumi. Jadi letak geografis itu adalah letak yang asli ya, dilihat dari posisinya di atas permukaan bumi, itu letak geografis. Nah, jadi secara geografis Asia Tenggara adalah kawasan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Ini sudah kita pahami ya, insyaallah semuanya sudah sangat mungkin ya. Jadi di mana Asia? Benua Asia itu terletak di sebelah utara dari Asia Tenggara, sedangkan benua Australia itu terletak di bagian selatan dari Asia Tenggara. Kemudian di sebelah baratnya itu adalah kawasan wilayah negara India atau Asia Selatan, dan di sebelah timur dan utaranya itu adalah Asia Timur, yaitu China, negara Cina ya. Kemudian selain itu Asia Tenggara juga diapit oleh dua lautan luas atau yang kita kenal dengan istilah samudra, yaitu Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Itulah secara geografis posisi daripada wilayah Asia Tenggara ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya bisa antum amati posisi posisi wilayah Asia Tenggara di peta ataupun globe ya. Kemudian yang berikutnya yaitu letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Jadi sebenarnya dalam memahami suatu wilayah itu cukup dengan kita memahami pengamatan dari sisi geografis ya. Nah, sedangkan pengamatan terkait dengan letak astronomis ini kaitannya dengan penggunaan media peta ataupun globe. Nah, jadi memang pemahaman kita dalam mengukur dan menentukan letak suatu wilayah di atas globe ya, peta yang berbentuk bulat itu ya, bola dunia itu memang lebih sangat mudah ketika mengamatinya berdasarkan posisi astronomis. Nah, jadi di peta itu ada garis lintang ya, garis lintang itu adalah garis yang ditarik ya dari posisi timur ke barat ya. Nah, ini garis lintang ya. Selain garis lintang adanya garis bujur ya. Bujur itu dari kutub utara ke kutub selatan, garis yang melingkar dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan kalau garis lintang itu garis yang melintangi garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang ya, dari timur ke barat. Kalau garis bujur itu garis yang melintangi bumi dari utara ke selatan atau dari kutub utara ke selatan. Nah, berdasarkan garis itulah kemudian ditentukan titik-titik koordinat. Nah, kalau di pelajaran matematika mungkin nanti antum akan pelajari ya, titik-titik koordinat atau derajat ya dari suatu wilayah. Nah, jadi ditentukan kalau titik 0 ya, titik 0 garis lintang bumi ya, itu terletak di daerah Khatulistiwa. Gitu ya, daerah Khatulistiwa. Nah, sedangkan titik 0 ya, garis bujur bumi dari utara ke selatan itu terletak di wilayah Inggris ya, Greenwich ya. Greenwich di London. Itu titik 0. Jadi menghitung hitungan awal garis bujur itu dari wilayah Greenwich di Inggris. Sedangkan kalau mau menghitung titik 0 garis lintang bumi itu terletak di garis Khatulistiwa. Itu tepatnya posisinya di garis bagian tengah permukaan bumi ya. Nah, jadi dari kanan ke kiri ya, timur ke barat itu garis lintang. Sedangkan dari utara ke selatan, atas ke bawah ya, dari peta globe itu namanya garis bujur. Nah, berdasarkan itulah kemudian ditentukan titik koordinat atau lokasi pastinya suatu wilayah. Ini dinamakan sebagai letak astronomis. Nah, berdasarkan letak astronomisnya ya, kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak 28 derajat lintang utara, artinya sedikit ke utara ya, secara garis lintang sedikit ke utara ya, 28 derajat dari posisi 0 ya, sedikit ke atas dari garis Khatulistiwa ya. Kemudian 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan. Jadi mencangkup
28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. Artinya ada suatu wilayah yang posisinya di posisi titik nol. Nah, benar ya. Jadi posisi titik nol lintang, garis lintang itu ada di kota Pontianak. Nah, di situ ada Tugu Katulistiwa, ya. Itu menjadi titik nol ya dari garis lintang permukaan bumi. Nah, sedangkan Asia Tenggara itu cakupan wilayahnya adalah luasnya 11 derajat lintang selatan dan 28 derajat lintang utara. Itulah cakupan wilayah Asia Tenggara. Ya, kalau dilihat dari garis lintangnya, ya. Nah, sementara untuk garis bujurnya Asia Tenggara itu terletak 93 derajat bujur timur. Ya, dikatakan timur karena untuk wilayah Asia Tenggara secara garis bujur dilihat dari titik nol garis bujur yaitu di wilayah Inggris, Greenwich, itu terletak di sebelah timur. Ya, jadi 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ya, jadi itu adalah wilayah Asia Tenggara dilihat dari garis bujur yaitu 93 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Ya, karena posisi titik nol garis bujur itu ada di Inggris, yaitu di sebelah barat dari wilayah Asia Tenggara. Seperti ini ya. Sedang garis lintang seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi itulah gambaran daripada letak astronomis untuk wilayah Asia Tenggara. Untuk bisa lebih memahami, silahkan dibuka peta atau globe ya. Oke. Nah, lalu apa pengaruh dari posisi ini? Apa pengaruh dari letak geografis dan astronomis Asia Tenggara? Jadi pengaruh daripada letak geografis dan astronomis untuk wilayah Asia Tenggara ini adalah terkait dengan iklim, ya, iklim atau cuaca. Nah, wilayah yang berada pada posisi garis khatulistiwa yang berdekatan dengan garis khatulistiwa secara astronomis itu dia akan memiliki iklim tropis, ya. Wilayah itu akan memiliki iklim tropis, ya. Kemudian pengaruh yang ditimbulkan secara geografis di Asia Tenggara itu terjadinya dua jenis angin, yaitu angin muson timur, yaitu membawa musim kemarau yang terjadi di bulan Mei dan September, dan angin muson barat, ya, yang membawa musim hujan yang terjadi di bulan November sampai bulan Maret gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu letak geologis Asia Tenggara. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan komposisi dan kondisi bebatuan, ya, yang membentuk permukaan bumi, ya. Jadi di dunia ini, di bumi ini ada dua jalur sirkum atau jalur pegunungan. Ya, jalur pegunungan yang menyebabkan atau yang mempengaruhi seperti apa bentuk muka bumi ini, ya, seperti apa bentuk daratan muka bumi ini. Nah, itu dipengaruhi oleh dua jalur sirkum, ya, sirkum pegunungan, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ya, bisa nanti antum lihat di file yang saya bagikan, ya. Nah, dan untuk wilayah Asia Tenggara itu berada di antara dua jalur ini, gitu. Jadi dunia ini itu hanya ada dua sirkum, ya, hanya ada dua jalur pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, wilayah Asia Tenggara itu menjadi tempat bertemunya dua jalur sirkum pegunungan ini, ya. Dimana untuk sirkum Mediterania jalur pegunungan ini membentang dari Eropa, yaitu dari pegunungan Alpen, kemudian masuk ke Italia dengan gunung Etnanya, kemudian masuk ke Yunani, Turki, lalu masuk ke Himalaya di Asia. Setelah itu masuk ke Asia Tenggara, yaitu melalui jalur pegunungan Sumatera hingga ke Nusa Tenggara, ya. Busur dalam pegunungan ini bersifat vulkanik, sementara busur luarnya tidak bersifat vulkanik. Kemudian yang kedua adalah sirkum Pasifik, yaitu jalur pegunungan. Jadi sirkum itu artinya jalur pegunungan, ya. Sirkum atau jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, ya.
lalu membentang hingga pegunungan Rocky di Amerika Utara. Dari Rocky kemudian bergeser ke Kepulauan Aleut dan Jepang. Ya. Dari Jepang masuk ke Filipina, lalu Sulawesi Utara, Maluku, Halmahera, Papua sampai Selandia Baru. Busur dalam sirkum ini bersifat non-vulkanik, sedangkan busur luarnya bersifat vulkanik. Jadi kebalikan dari sirkum Mediterania ya. Tuh, nanti kita akan pelajari apa sih busur dalam sirkum dan busur di luar sirkum ya. Sementara gambarannya seperti itu ya. Nah, jadi apa sih pengaruh dari posisi letak geologis ini untuk wilayah Asia Tenggara? Ya bisa kita saksikan dari keadaan bentang alam berupa pegunungan, kemudian jenis bebatuan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ya, itu merupakan pengaruh daripada keberadaan jalur pegunungan yang ada di Asia Tenggara, yaitu jalur pegunungan Mediterania dan jalur pegunungan Pasifik yang masuk ke wilayah Asia Tenggara. Jadi wilayah Asia Tenggara ini merupakan wilayah pertemuan dua sirkum dunia, ya. Jadi selain Asia Tenggara, wilayah lain yang menjadi jalur pertemuan dua sirkum dunia adalah wilayah Jepang. Makanya wilayah Jepang dan wilayah Asia Tenggara itu merupakan dua wilayah yang rawan gempa bumi, rawan letusan gunung berapi, ya. Nah, salah satu penyebabnya kenapa sih di wilayah Asia Tenggara itu sering terjadi gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi? Ya, kalau berdasarkan kondisi alamnya adalah karena faktor letak geologis, ya, di mana Asia Tenggara itu menjadi tempat bertemunya dua jalur pegunungan dunia, yaitu jalur pegunungan Pasifik di sebelah timur dan jalur pegunungan Mediterania di sebelah barat, wilayah Asia Tenggara. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah fenomena alam yang dipengaruhi oleh aktivitas alam. Ini berkaitan dengan sunatullah ya, seperti pergerakan rotasi bumi pada porosnya sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam. Kemudian pergerakan bumi dalam mengitari matahari sehingga terjadinya perubahan tahun dan musim. Nah, itu juga menjadi penyebab ya terjadinya fenomena alam yang sering kita rasakan setiap harinya, dan itu sudah sudah terjadi secara teratur, yang mana itu merupakan salah satu bentuk tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur ya terkait dengan aktivitas kehidupan di alam semesta. Baik, sampai sini penjelasan materi terkait dengan fenomena alam yang terjadi dikarenakan kondisi alam atau berdasarkan ketetapan yang telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan. Kita cukupkan, semoga antum bisa memahami materi ini dengan baik dan benar. Setelah ini akan ada tugas dari Ustadz. Silakan nanti ditunggu ya tugas apa yang akan Ustadz berikan. Yang jelas tugas itu akan mudah antum kerjakan ketika antum menyimak video ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.